Bab 143. Bagian 1 TL oleh Bagelson. Tang Yuehua mengangguk dengan pasti. Malam hari adalah waktumu, kamu merencanakannya sendiri. Namun, di siang hari kamu akan belajar ini bersama aku. Sampai aku puas. Apakah kamu tahu apa yang dilakukan Paviliun Bulan? Petik 2. Tang San menggelengkan kepalanya. Tang Yuehua tersenyum dengan tenang. Tempatku di sini adalah sekolah tata krama kesayangan Heaven Dou Imperial, khusus mengajarkan semua jenis etika mulia. Kamu seharusnya merasakan domain aku. Domain bawaan aku disebut lingkaran mulia. Dan kekuatan roh aku, saat ini, adalah peringkat ke-9. Petik 2. Apa? Tang San memandang bodoh ke Tang Yuehua. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa dia, sebagai murid Clear Sky School yang terkait langsung, sebenarnya hanya memiliki 9 peringkat kekuatan roh. Kamu, varian roh. Tang Yuehua tersenyum dan mengangguk. Mungkin kamu akan menganggapku sebagai murid Clear Sky School yang paling tidak berguna, tapi aku bisa memberitahumu bahwa jika ayahmu bisa memiliki semua yang aku miliki, hasil dari peristiwa 20 tahun yang lalu akan sangat berbeda. Terkadang, kekuatan tidak berarti segalanya. Kamu harus belajar melindungi diri sendiri tanpa mengandalkan kekuatan. Kamu harus lebih lanjut belajar bagaimana mengeksploitasi seni bahasa, dan masih bagaimana berjalan di antara kekuatan semua pihak serta bagaimana mengontrol otoritas. Aku dapat melihat bahwa kamu luar biasa, namun, kamu masih memiliki banyak hal yang harus kamu pelajari. Petik 2. Tang San akhirnya mengangguk dengan susah payah. Bahkan jika dia tidak mau mengakuinya, dia masih tidak punya pilihan selain berkompromi dengan wanita anggun ini. Bagaimanapun, dia adalah bibinya. Tang Yuehua tersenyum tipis. Jangan terlihat malu. Aku pikir tidak lama kemudian, kamu akan memahami pentingnya semua yang aku ajarkan. Berjalan keluar dari Slaughter City, apa yang paling kamu butuhkan saat ini bukanlah penanaman yang melelahkan, tetapi membiarkan semua yang kamu miliki tumbuh lebih stabil. Aku sudah tahu tentang kondisi ayahmu. Jangan khawatir, aku tidak akan mendorongnya lagi nanti. Sekte tidak akan baik, bahkan jika dia tidak lagi di sekte tidak pernah melupakannya. Petik 2. Menghela nafas, Tang Yuehua menatap Tang San. Jika kamu tidak ingin ayahmu bermasalah lagi, kamu harus menjadi lebih kuat. Tanggung jawab atas semua yang harus dia selesaikan, akan jatuh ke pundak kamu. Petik 2. 1 tahun kemudian, Heaven Dou City, Paviliun Bulan. Adegan malam Heaven Dou City sangat indah. Ini sangat terkait dengan perdagangan yang sangat maju di sini. Sebagai ibu kota Heaven Dou Empire, di seluruh benua Dou Luo, mungkin hanya Star Luo City yang dapat membandingkan. Keindahan Star Luo City terletak terutama di keelokan selatan, sementara Heaven Dou City dipenuhi dengan atmosfer dermawan utara, keduanya menang dengan cara mereka sendiri. Cahaya yang anggun dan tenang menyebar dari beberapa lantai bawah Moon Pavilion, aliran orang yang terus-menerus menghadirkan undangan dan masuk mereka. Sebagai sekolah kekaisaran Heaven Dou tentang etika sopan santun, untuk dapat mendaftarkan diri di Paviliun Bulan, seseorang setidaknya harus memiliki gelar bangsawan, dan usia seseorang tidak dapat melampaui 30. Ini tidak diragukan lagi adalah tempat di mana generasi baru bangsawan Heaven Dou Empire dibudidayakan. Oleh karena itu, meskipun Paviliun Bulan itu sendiri tidak banyak dihitung, masih belum ada kekuatan yang berani ikut campur dengannya. Bahkan keluarga kekaisaran, dilaporkan, Kaisar Sueye dan Tuan Paviliun Bulan Madame Yuehua memiliki hubungan yang agak akrab. Tentu saja, ini hanya rumor. Malam ini adalah upacara kelulusan tahunan. Dengan setiap batch siswa lulus, semua orang tua dan tua-tua siswa diundang. Ini tidak diragukan lagi adalah karakter paling berpengaruh dari ibu kota Heaven Dou Empire. Bahkan, Paviliun Bulan hanya menerima 100 siswa per tahun. Agar 100 tempat ini, para bangsawan dari seluruh kekaisaran surga Dou praktis memeras otak mereka. Semua orang tahu bahwa untuk dapat lulus dengan lancar dari Paviliun Bulan, setara dengan berlapis emas. Lulusan dari sini dianggap bangsawan sejati. Sebelum hal lain, dalam pernikahan antara keluarga bangsawan, pihak yang lebih kuat sering bertanya kepada pihak yang lebih lemah apakah anak mereka telah lulus pendidikan Paviliun Bulan. Ini saja menunjukkan pengaruh Paviliun Bulan di seluruh lapisan atas Heaven Dou Empire. Tentu saja, tidak ada yang tahu bahwa Master Paviliun Bulan tanpa kekuatan untuk mengikatkan seekor ayam, Nyonya Yue, sebenarnya berasal dari Sekte Spirit Master pertama di dunia.
Upacara kelulusan diadakan di lantai 3 Paviliun Bulan, di mana banyak pejabat tinggi dan bangsawan telah mengatur tempat duduk mereka. Mereka semua ingin melihat bagaimana anak-anak mereka telah meningkat melalui penanaman Paviliun Bulan. Sebagai penguasa Paviliun Bulan, Tang Yuehua masih mengenakan gaun perak berhias istana, berdiri di sisi ruang resepsi dengan senyum di wajahnya. Bawahan memberitahunya bahwa semua orang hadir. Dia mengangguk indikasi. Upacara wisuda secara resmi dimulai. Garis perak berpakaian pria dan wanita muda mulai masuk melalui pintu di dua sisi. 100 orang tidak membuat aula berisik. Wajah setiap orang menunjukkan senyum yang sama anggunnya, kecepatan antara masing-masing harmonis, dengan santai. Kemegahan yang samar tidak memberi orang kesan kesombongan, tetapi masih bisa mengejutkan. Tepat pada saat ini, sebuah pintu terbuka ke sisi aula, dan seorang pemuda berpakaian putih perlahan berjalan keluar, memegang harpa emas yang indah dan elegan di dadanya. Mata biru yang begitu jernih sehingga bagian bawahnya bisa dilihat, kepala dengan rambut biru pekat menutupi bahu dan punggungnya tanpa memberi kesan sedikit pun pada orang tentang kurangnya sopan santun, semuanya dengan kualitas bersemangat, tampan, mulia, anggun. Terhadap harapan ada juga kepuasan yang tenang. Ketika dia berjalan keluar dari pintu, dia menjadi fokus semua orang yang hadir dalam waktu singkat. Bahkan siswa yang lulus melangkah ke aula dengan senyum anggun sebelumnya, sebagian besar tidak dapat membantu melemparkan pandangan mereka ke arahnya. Terutama para siswi yang tidak memiliki ekspresi mabuk. Pemuda berpakaian putih dengan hati-hati mengatur harpa hadiah di atas meja, duduk bersandar di kursi khusus, pertama menghadap penonton dengan senyum dan anggukan, kemudian perlahan-lahan mengangkat kedua tangan yang ramping untuk mulai bermain dengan ringan. Elegan, murni seperti tembus cahaya batu mulia yang berkilauan, nada jernih yang fana mengalir dari harpa emas yang indah itu. Aula segera tenang, suara harpa yang indah membuat hati para pendengar tidak terganggu. Estetika yang luar biasa seperti air mancur yang mengalir di bawah sinar rembulan, mengisi udara dengan suasana puitis. Jangankan yang lain, hanya melihat penampilan luar, pemuda berpakaian putih ini tidak diragukan lagi membuat semua siswa yang lulus menjadi pucat. Kepuasan yang jauh dan tenang yang dibawanya tidak diragukan lagi apa yang memberi orang kesan paling baik. Tang Yuehua berdiri di sana dengan tenang, mendengarkan suara harpa yang indah. Di telinganya, musik harpa ini secara alami terdengar berbeda dengan apa yang orang lain dengar. Dia mendengar apakah suara harpa ini benar-benar senyap dan puas seperti permukaan pemuda berpakaian putih. 1 tahun telah berlalu. Dia memang banyak berubah. Mungkin ini adalah naluri alaminya. Pemuda membungkuk harpa adalah Tang San. Dibandingkan dengan 1 tahun yang lalu, Tang San saat ini telah mengalami perubahan surga dan bumi. Itu adalah perubahan temperamen. Tidak ada lagi aura pembunuh yang menyebar darinya. Itu tidak berarti bahwa niat membunuh yang dia peroleh dari Slaughter City telah menghilang, tetapi itu benar-benar terkandung. Ketika Tang Yuehua memberi Tang San pelajaran pertamanya, dia mengatakan kepadanya bahwa kekuatan sejati pertama harus belajar untuk mengendalikan segala sesuatu tentang dirinya sendiri. Terutama suasana dan auranya. Tidak diragukan lagi, Tang San melakukannya dengan sangat baik di tahun ini. Sejauh wanita yang keras seperti Tang Yuehua tidak bisa memilih kesalahan apapun. Apa yang orang lain perlu 3 tahun untuk pelajari, ia telah menyelesaikannya dalam 1, dan terlebih lagi melakukannya lebih baik daripada siapapun. Untuk dapat mewakili kelas lulus untuk bermain harpa adalah suatu kehormatan yang selalu dengan tradisi di Moon Pavilion hanya diberikan kepada siswa yang paling berprestasi. Tang San bisa duduk di sana bukan karena dia keponakan Tang Yuehua, tetapi karena prestasinya sendiri. Upacara wisuda berlangsung berurutan di tengah-tengah musik anggun ini. Para pejabat tinggi dan bangsawan sudah mulai diam-diam bertanya tentang latar belakang Tang San, tetapi tidak ada yang bisa mendapatkan hasil apapun. Bahkan anak-anak mereka tidak bisa memberitahu mereka dari mana asal Tang. Bagi siswa lain, Tang San seperti teka-teki. Ketika dia baru saja muncul di sini, tidak ada yang ingin mendekati es dinginnya, dan tidak ada yang optimis tentang peluangnya untuk masuk. Bahkan jika dia tampan, bagaimana mungkin ada kekurangan orang tampan di ibu kota? Namun, setelah beberapa bulan, semua orang menatapnya dengan mata berbeda. Dalam studi tentang semua jenis etiket dan musik, Tang San telah menunjukkan kemampuan belajar yang jauh melebihi orang biasa. Yang paling penting adalah bahwa es dingin yang mengelilinginya secara bertahap menghilang. Tetapi karena suatu alasan,
dia jarang berinteraksi dengan orang-orang, dan berbicara lebih sedikit, hanya belajar dengan tenang. Di antara hadirin, yang paling termasyhur dari semua bangsawan adalah seorang anak muda, usianya tampak di mana pemuda dan usia pertengahan mengalir bersama. Dia adalah putra mahkota Kekaisaran Heavendall, Sue Qinghe. Kali ini Sue Qinghe berada di sini untuk upacara wisuda adik perempuannya. Dan adik perempuannya, semula seharusnya duduk di posisi yang sekarang dipegang Tang San. Adik perempuannya telah memberitahunya belum lama ini, bahwa pilihan orang yang memainkan harpa telah berubah pada saat terakhir, tetapi dia tidak sedikit pun kecewa, karena dia dengan riang dan berkomitmen mengagumi bahwa pemuda bernama Tang Yin, pasrah jatuh singkatnya di semua bidang. Sue Qinghe tahu bahwa adik perempuannya, sebagai seorang putri kekaisaran, serta disayangi oleh ayah kekaisaran mereka, selalu bangga dan pantang menyerah, sangat jarang mempercayai orang lain. Bahkan kakak laki-laki ini tidak memiliki kekuatan untuk mencegahnya. Mengirimnya untuk belajar di paviliun bulan tidak diragukan lagi untuk dapat menumbuhkan sopan santun adik perempuannya, dan saat berusia 18 tahun, sudah waktunya baginya untuk menikah. Tidak peduli bagaimana caranya, dia tidak dapat mengerti mengapa adik perempuannya yang selalu angkuh akan sangat memikirkan siapapun. Bahkan sampai-sampai ketika orang itu disebutkan, dia memperlihatkan rasa malu yang samar. Ketika Sue Qinghe melihat Tang San duduk di sana bermain, dia juga terpana. Dia tiba-tiba tidak dapat menemukan kekurangan sedikit pun di masa muda itu. Bagian 2 TL oleh Bagelson. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa pemuda itu secara tak terduga memberinya perasaan yang akrab. Dia tidak bisa mengatakan mengapa, itu bukan karena aura, melainkan semacam intuisi alami. Ketika hanya bertanya kepada para bangsawan sekitarnya tentang pemuda berpakaian putih itu tidak memberikan jawaban, Sue Qinghe bahkan lebih bertekad untuk membangun hubungan dengan pemuda ini. Bukan karena mengemis adik perempuannya kemarin, tetapi karena itu mungkin bakat yang mampu menjadi pilar masa depan kekaisaran. Tang San perlahan memetik harpa, hatinya sangat tenang, sempurna sesuai dengan apa yang dia ungkapkan di permukaan. Waktu 1 tahun telah berlalu. 1 tahun yang lalu dia tidak bisa berpikir bahwa dia akan memainkan alat musik di depan semua orang hari ini. Ketika dia baru mulai belajar dari bibinya, dia dipenuhi dengan skeptis. Namun, setelah 1 bulan berlalu, Tang San menemukan bahwa arah yang telah ditetapkan ayahnya kepadanya adalah benar. Berkultivasi di Slaughter City adalah untuk melatih hati. Paviliun bulan adalah sama. Ketika dia perlahan-lahan menjadi tenang di sini, mengingat semua yang telah terjadi dalam 4 tahun terakhir, serta seluruh proses pendewasaannya, dia menemukan bahwa pikirannya kelelahan. 1 tahun ini merupakan istirahat terbaik bagi pikiran dan tubuhnya. Meskipun dia tidak berkultivasi dengan gigi, dia secara bertahap menginternalisasi semua yang telah dia pelajari dalam beberapa tahun terakhir ini dalam kedamaian ini. Bahkan benteng terakhir dari 8 meridian yang luar biasa, Governing Vessel, juga secara bertahap dibuka. 57 peringkat, ini adalah tingkat kekuatan roh Tang San saat ini. Naik dari tingkat 42 atau 3 ke peringkat 57 dalam 5 tahun adalah rata-rata 3 peringkat per tahun. Tampaknya tidak sebanding dengan kecepatan kultivasinya dalam lebih dari 2 tahun dan Akademi Shrek, tetapi pada kenyataannya, setelah melewati peringkat ke-40, bagaimana persyaratan untuk naik setiap peringkat kekuatan roh dibandingkan dengan sebelumnya? 20 tahun, peringkat ke-70. Tang San tidak diragukan lagi secara substansial telah melampaui generasi emas Spirit Hall. Yang paling penting adalah bahwa saat ini semua kemampuan yang ia miliki tidak lagi membutuhkan kendali Tang San. Sebaliknya, semua kemampuannya telah diselaraskan. Tang San telah mengambil langkah paling penting untuk menjadi kekuatan. Dari pujian yang hampir tidak disembunyikan di mata bibinya beberapa bulan terakhir ini, Tang San tahu bahwa sudah hampir waktunya baginya untuk pergi. Itu juga hanya memikirkan melihat ayahnya yang akan membangkitkan riak di hatinya yang tenang. Dia sudah menunggu jauh, terlalu lama untuk kebenaran yang tidak diketahui itu. Meskipun sudah menebak beberapa, bagaimana dia bisa yakin tanpa mendengarnya dari mulut ayahnya sendiri? Tang San tahu bahwa jalan masa depannya sendiri sangat panjang, tetapi tahun ini di Paviliun Bulan tidak diragukan lagi yang paling transformatif dalam hidupnya. Dia sudah melangkah keluar dari waktunya sebagai anak muda, ulang tahunnya yang ke-20 akan datang, dia sudah dewasa. Upacara kelulusan berakhir dengan lancar, dan setiap siswa telah menerima sertifikat kelulusan dari tangan Tang Yuehua, dengan senang hati melemparkan diri mereka ke pelukan keluarga mereka.
Ketika Tang Yuehua telah menyelesaikan semua ini, tugas Tang San untuk hari itu juga selesai. Dia berjalan di samping Tang San. Performa hari ini cukup bagus. Di luar dan di dalam sebagai satu. Petik 2. Tang San tersenyum sedikit, dengan lembut membelai dawai, nada menyenangkan terakhir melayang keluar. Terima kasih. Petik 2. Pada saat ini, suara yang jelas terdengar. Bibi Yuehua, bisakah kamu memberi aku pengantar? Petik 2. Tang Yuehua menoleh untuk melihat, menemukan putra mahkota berpakaian santai Sue Qinghe berjalan dengan anggun, ditemani oleh siswa lulusan Sueke. Dia tentu saja tahu status Sueke dari dulu, dan mayoritas siswa juga tahu. Dia bahkan melihat Sueke memandang berbeda pada Tang San daripada yang lain. Bahkan ketika Tang San menyambar hak asalnya untuk tampil, putri ini masih tidak memiliki jejak kebencian. Yang mulia, petik 2, Tang Yuehua memberi hormat. Sue Qinghe buru-buru mengembalikan hormat. Bibi Yuehua, apa yang kamu lakukan? Junior tidak bisa menerimanya. Petik 2, Tang Yuehua tertawa meskipun. Jangan selalu memanggilku, Bibi. Bibi, apakah aku sudah tua? Kesamping Sueke berkata dengan cerdas. Tentu saja guru belum tua, kamu seperti kakak perempuanku. Petik 2, Tang Yuehua tersenyum. Itu sesuatu yang ingin kamu katakan, nak. Petik 2, saat berbicara, dia sedikit bergeser, memungkinkan saudara kandung untuk melihat Tang San dengan jelas. Aku akan memberimu perkenalan, ini keponakanku, Tang Yin. Petik 2, mendengar kata, keponakan, Sue Qinghe tidak bisa menjaga pancaran cahaya dari matanya. Tang San dengan tenang mengamati putra mahkota ini yang sebelumnya pernah memberinya kesan yang baik. Dalam 5 tahun sejak mereka bertemu, putra mahkota ini menjadi lebih mantap. Penampilannya tidak banyak berubah, tetapi temperamennya yang terpelajar masih memberikan kesan yang sangat baik kepada orang-orang. Kemudahan kasualnya agak mirip dengan Ning Fengzi, meskipun apakah itu karena tiruan yang disengaja tidak diketahui. Tetapi dari perubahan ekspresinya ketika dia mendengar perkenalan bibinya, dapat diasumsikan bahwa dia tahu identitas asli bibinya. Dan bibinya juga tidak menyembunyikan apapun baginya karena dia sangat percaya pada putra mahkota. Tanpa mengedipkan mata pada permukaan, Tang San sudah menganalisis banyak hal besar di benaknya. Dia merenungkan apakah akan mengungkapkan identitasnya kepada putra mahkota. Pikiran ini hanya terlintas di benaknya, dan segera ditekan oleh Tang San. Dia tahu bahwa bahkan jika Sue Qinghe layak dipercaya, saat ini masih bukan waktunya. Dia harus pergi mencari konfirmasi dugaan dari ayahnya. Jika dia benar-benar membutuhkan dukungan dari kekuatan putra mahkota untuk membantu bertahan melawan penyerang timbal balik nanti, tidak akan terlambat untuk jujur kalau begitu. Bagaimanapun, ia tidak akan dikenali dengan penampilannya saat ini. Sue Qinghe sama-sama mengamati Tang San. Dari dekat, dia tidak bisa menahan diri untuk lebih tertarik dengan keanggunan Tang San yang ditampilkan. Terutama ketika dia mendengar Tang Yuehua mengatakan dia adalah keponakannya bahkan lebih mengejutkan. Sebagai putra mahkota, seperti yang dihakimi Tang San, dia adalah salah satu dari sedikit orang yang tahu identitas asli Tang Yuehua. Gosip di dunia luar tentang Tang Yuehua dan Kaisar Sue Ye hanya menggelikan. Tang Yin, ini adalah putra mahkota Heaven Dou Empire yang sekarang, yang mulia Sue Qinghe. Petik 2, Tang Yuehua juga diperkenalkan untuk Tang San. Tang San menunjukkan senyum, sedikit memberi hormat pada Sue Qinghe. Halo, yang mulia. Petik 2, dia juga tersenyum dan mengangguk ke Sueke di sebelah sisi Sue Qinghe, menghitung sebagai salam. Keduanya adalah teman sekelas, dan tidak perlu kesopanan yang berlebihan. Jika itu adalah Tang San sebelumnya, dia pasti tidak akan memalsukan ekspresi untuk kehilangan seperti Sueke yang terus-menerus mencoba untuk dekat dengannya. Tetapi setelah belajar dengan bibinya selama setahun, dia sudah mulai mengerti bagaimana caranya mengubur suasana hatinya yang sebenarnya secara mendalam. Sue Qinghe tersenyum. Aku sudah lama mendengar adik perempuan aku berbicara tentang seorang pemuda yang sangat berbakat di Paviliun Bulan. Hari ini aku melihat reputasi yang benar-benar tidak sia-sia. Saudara Tang Yin, jika ada waktu kita harus duduk. Petik 2, dengan status putra mahkota, baginya untuk menggunakan nada rakyat jelata untuk berkomunikasi dengan Tang San, Sue Qinghe benar-benar menganggapnya menghormati peringkat bawah. Sue ke samping tidak bisa membantu mengatakan. Kakak, kamu pasti harus memanggilku kalau begitu. Aku masih memiliki banyak hal yang ingin aku tanyakan pada Tang Yin tentang harpa. Petik 2, Sue Qinghe tersenyum.
Jika saudara Tang Yin tidak keberatan, aku juga tidak. Petik 2. Dalam beberapa kata sederhana, dia dengan cukup menunjukkan rasa hormatnya pada Tang San. Tidak diragukan lagi sangat mudah baginya untuk mendapatkan kesan yang baik. Tang San masih tersenyum. Aku khawatir aku harus mengecewakan Yang Mulia. Sekarang aku sudah lulus, aku harus melakukan perjalanan. Jika takdir menginginkannya, aku pasti akan mengunjungi aku kembali. Petik 2. Sue Qinghe tampak terganggu sejenak. Dia tidak mengira Tang San masih akan menolaknya tanpa ragu sedikit pun dalam keadaan seperti ini, tetapi dia segera mengerti ketika Tang San menatapnya dengan tulus. Rekannya tidak menghindar, tetapi agak benar-benar sibuk. Dengan tawa samar, Sue Qinghe berkata, "Lalu aku akan menunggu kamu kembali. Kami tidak akan menyusahkan kamu, adik perempuan, kami harus kembali." Petik 2. Saat berbicara, Sue Qinghe mengambil inisiatif untuk mengangkat tangannya ke Tang San. Berjabat tangan adalah etiket yang paling sederhana dan paling kasual di antara para bangsawan. Tang San mengangkat tangannya dan menggenggam Sue Qinghe. Segera, jejak kekuatan roh lembut ditransmisikan dari telapak tangan Sue Qinghe. Jantung Tang San berkedut. Dinilai oleh kekuatan roh lawannya, pangeran mahkota ini tidak lemah. Dalam perkenalan mereka sebelumnya, dia belum pernah melihat Sue Qinghe bertindak. Jika Tang San dapat digambarkan sebagai sedikit terkejut, maka Sue Qinghe heran. Kekuatan roh yang dia kirimkan ke tangan Tang San sangat lembut, bahkan jika Tang San bukan guru roh, itu masih tidak akan menyakitinya. Tetapi dia terkejut menemukan bahwa kekuatan roh yang dia kirim ke Tang San tiba-tiba menghilang tanpa suara. Dia tidak menemukan keberadaan apapun, atau sensasi apapun. Seolah-olah setelah kekuatan roh itu memasuki tubuh Tang San, itu tidak lagi ada hubungannya dengan dia. Bagaimana dia melakukannya? Pemuda ini tampaknya benar-benar menjadi murid yang berhubungan langsung dengan Clear Sky School, dan seharusnya menjadi elit yang sangat luar biasa. Ini adalah pikiran pertama Sue Qinghe. Dia tentu saja tidak akan menyelidiki Tang San lagi, dan sangat alami melepaskan tangannya, menarik adik perempuannya pergi sambil tersenyum. Ketika Sue pergi, masih ada cahaya enggan di matanya yang besar. Jika belum lama mengetahui identitas Tang San sebagai orang biasa, mungkin dia akan mengungkapkan cintanya kepadanya terlepas dari segalanya. Untuk seorang gadis seusianya, siapa yang tidak ingin bakat muda begitu tampan dan percaya diri, dan juga dengan temperamen yang sempurna. Dengan hilangnya para pengunjung, Tang Yuehua memandang Tang San menyingkirkan harpa di sebelahnya dan tidak bisa menahan tawa. Sepertinya gadis Sue benar-benar bersemangat denganmu. Terakhir kali dia bahkan bertanya kepadaku pada tingkat mana seorang bangsawan harus menikah dengan seorang putri. Targetnya jelas sekali kamu. Petik 2. Mengangkat kepalanya untuk melihat senyum tawa bibinya, Tang San dengan tak berdaya berkata, "Bibi, kamu tahu, pada dasarnya aku tidak akan mempertimbangkan ini sekarang." Petik 2. Tang Yuehua tersenyum. Apakah ada pacar? Tang San ragu sesaat, tetapi masih mengangguk. Tang Yuehua agak kaget menatapnya. "Surga, kamu benar-benar bocah dewasa sebelum waktunya. Aku ingat kamu memberitahu aku bahwa kamu berusia 14 tahun ketika kamu mulai mengikuti ayah kamu untuk berkultivasi. Jangan bilang kamu sudah tahu pacar itu sebelumnya." Petik 2. Bagian 3 TL oleh Bagelson. Tang San tersenyum. "Bibi, sebagai wanita bangsawan, menanyakan tentang bisnis pribadi orang lain agak kurang sopan santun. Itu yang kamu ajarkan padaku." Petik 2. Tang Yuehua mendengus. "Apakah aku orang lain? Aku bibimu. Karena ayahmu tidak ada, aku adalah kakakmu." Mengaku. Petik 2. Tang San tidak bisa menahan kepalanya. Pada saat ini, kerinduan yang sangat besar tiba-tiba muncul di dalam hatinya. "Sudah 5 tahun, Xiao Wu, kamu baik-baik saja?" Melihat kesepian di sudut mata Tang San, Tang Yuehua tidak bertanya lebih lanjut. Mengangkat tangannya untuk menggosok kepala Tang San, melihat kepala ini lebih tinggi dari keponakannya, matanya yang indah menunjukkan cinta yang lembut. "Anak bodoh, apa yang kamu pikirkan? Tidak ada yang tahu bahwa kamu masih cukup emosional. Kamu sama dengan ayahmu." Petik 2. Tang San dengan penuh perhatian menyaksikan Tang Yuehua. "Bibi, bisakah aku lulus?" Tang Yuehua tampak terganggu sejenak, agak kecewa mengatakan, "Apakah kamu terburu-buru meninggalkan aku?" Meskipun mereka baru bersama setahun, Tang Yuehua benar-benar menyukai keponakannya yang sangat pandai berhubungan darah. Di generasi mereka,
Yang paling menonjol dan paling sukses tidak diragukan lagi adalah saudara laki-laki tertuanya, guru sekte, Tang Hao, dan dia. Meskipun dia bukan spirit master yang tangguh, kekuatan yang ada di tangannya sudah cukup untuk membuat siapapun merasa takut. Namun, di antara hubungan langsung keluarga Tang, mereka yang bukan murid yang berprestasi telah membuka cabang dan menyebarkan daun mereka, menghasilkan generasi berikutnya, bahkan generasi berikutnya sudah muncul. Tetapi sebagai kebanggaan keluarga Tang, pemimpin sekte adalah seorang bujangan, dia belum menikah, dan Tang Hao berakhir seperti itu. Orang mungkin mengatakan bahwa Tang San adalah satu-satunya masalah dari 3 bersaudara, dan dia menganggap keponakan ini sebagai seorang putra. Tang San juga menghormati Tang Yuehua. Dia benar-benar telah menerima perawatan ibu dari bibi yang tampaknya anggun dan cantik ini. Bahkan jika Tang Yuehua agak bertele-tele, Tang San menemukan bahwa dia sebenarnya agak menyukai jenis keramah tamahannya yang sangat peduli. Apa yang diberikan Tang Yuehua kepadanya adalah semacam kasih sayang yang tidak pernah bisa dilakukan Tang Hao dan Grandmaster. Karena itu, Tang San sangat menghormati bibi ini. Dia juga sangat dekat dengannya. Bahwa dia tidak memberitahu Tang Yuehua tentang Xiao Wu adalah karena dia tidak ingin bibinya mengkhawatirkannya. Bibi, kamu tahu aku tidak, tetapi aku harus pergi. Petik 2. Tang Yuehua mendesah ringan. Aku mengerti. Setelah kamu melihat ayah kamu, dia akan membiarkan kamu kembali ke sekte untuk mengakui leluhur dan klan kamu. Anak, kamu bahkan lebih luar biasa daripada ayah kamu pada masa itu. Bahkan jika bibi tidak tahu apa yang telah kamu lalui sebelumnya, bibi percaya bahwa kamu pasti akan dapat melampaui ayah kamu. Ingat, tidak peduli kapan, kamu tidak boleh impulsif. Kamu harus bertaruh dengan hidup kamu lebih sedikit. Ayahmu terlalu emosional. Alasan mengapa dia membuat kamu belajar di bawah aku, membuat kamu belajar dari aku, terutama untuk meredam temperamen kamu, jadi kamu tidak akan membuat kesalahan yang sama seperti yang dilakukannya. Secara teori, aku tidak perlu khawatir tentang kamu. Kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Tapi di dalam kamu masih mengalir darah yang sama seperti ayahmu. Berjanjilah pada bibi bahwa kamu akan selalu mengutamakan keselamatanmu sendiri, oke? Petik 2. Tang San mengangguk diam-diam. Melihat tatapan ramah di mata bibinya, ia tidak bisa menjaga matanya agar tidak memerah. Tang Yuehua tersenyum. Baiklah, kembali dan bereskan barangmu. Aku tahu kamu ingin melihatnya. Pergi besok dalam 2 hari aku juga akan bersiap untuk kembali dan melihat sekte ini. Sudah lama, jika aku tidak kembali, aku rasa kakak tertua akan memarahi aku. Kita akan bertemu di sana. Petik 2. Hati Tang San tergerak. Tentu saja dia mengerti bahwa Tang Yuehua kembali ke Clear Sky School demi dirinya. Dia tidak terbiasa dengan keadaan sekte itu, dan Tang Yuehua belum mengatakan apa-apa padanya. Tetapi dari Clear Sky School selalu memudar, orang bisa melihat bahwa hari-hari sekte klan pertamanya di dunia tidak mudah. Tang San awalnya tidak memiliki sesuatu untuk ditertibkan, dan bahkan jika ada beberapa artikel penggunaan sehari-hari, ia bisa menyimpannya langsung di jembatan 24 Moonlit. Malam itu Tang Yuehua secara pribadi memasak, duduk untuk makan beberapa hidangan kecil dengan Tang San. Sebelum Tang San pergi tidur, Tang Yuehua mengatakan kepadanya bahwa tidak perlu mengucapkan selamat tinggal ketika ia pergi besok. Saat itu, Tang San jelas melihat sesuatu yang berkilau dan tembus cahaya bersinar di mata bibinya. Bagaimana mungkin Tang San tahu bahwa Tang Yuehua pernah jatuh cinta pada seseorang yang seharusnya tidak dia cintai. Setelah melihat hal-hal dengan jelas, dia tidak pernah lagi mampu menahan perasaan romantis di hatinya, dan karenanya tidak pernah menikah. Dia pernah bermimpi memiliki anak, jadi ketika Tang Hao membawa Tang San, itu seperti impiannya terpenuhi. Dan akibatnya Tang Yuehua menganggap Tang San sebagai miliknya. 1 tahun bukan waktu yang sangat lama, tetapi Tang Yuehua merasa seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Di Tang San dia melihat harapan masa depan Clear Sky School. Bagaimana dia bisa mengerahkan segala upaya dalam membantu keponakan ini. Dini hari, setelah Tang San terbiasa menumbuhkan mata iblis ungu, dia diam-diam meninggalkan paviliun bulan, tanpa memperingatkan siapapun. Saat ini tepat seperti langit memegang kilau pertama fajar. Sebuah jendela di lantai atas terbuka, dan Tang Yuehua diam-diam berdiri di sana, menyaksikan siluet putih yang perlahan menghilang. Senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Little Sun, aku akan menunggumu di sekte. Petik 2. Setelah meninggalkan Heaven Dow City,
Tang San tidak lagi menahan kecepatannya. Mengulurkan kakinya, dia bergegas dengan semua kekuatannya. Dia sudah lama melakukan semua yang ada di peta kulit domba yang diberikan Tang Hao ke memori. Dia bisa dengan mudah menemukan arah yang benar pada dasarnya tanpa melihatnya lagi. Dalam sekejap mata, waktu 5 tahun telah berlalu. 5 tahun yang lalu Tang San tidak sabar untuk mengetahui jawabannya. Dan hari ini, dia akhirnya memiliki hak untuk mempelajarinya. Seperti yang dikatakan ayahnya, dia sudah membersihkan dirinya sendiri. Melaju kencang ke pegunungan, semua jalan bergelombang seperti menginjak tanah datar untuk Tang San. 8 laba-laba lances membawanya seperti sambaran petir, akhirnya kembali ke pegunungan tempat ia pernah bercocok tanam. Bagaimana ia masih bisa mempertahankan ketenangan itu? Dia hanya ingin melihat ayahnya sesegera mungkin, mendengarnya berbicara tentang segala sesuatu di masa lalu. Masih dikelilingi oleh gunung-gunung, 10.000 puncak dan lipatan biru kehijauan, di depan safir yang berdesir, dan masih ada air terjun luas yang menghubungkan langit dan bumi. Meskipun dia pernah tinggal di sini selama 2 tahun, ketika Tang San kembali ke sini sekali lagi, perasaan hati yang tidak terganggu dan roh senang tidak berubah sama sekali. Di lembah, selain gemuruh air terjun, semuanya sunyi, damai. Melihat air terjun yang menemaninya saat dia tumbuh, tatapan Tang San berkeliaran, mencari siluet ayahnya. Kamu sudah kembali. Petik 2. Suara yang dalam sepertinya bergema dalam pendengarannya. Tang San tiba-tiba berbalik. Seketika itu, seolah-olah dia membeku di tempatnya, dan tatapan awalnya yang bersemangat sekarang menjadi benar-benar tak bernyawa. Di tepi kolam adalah sosok yang dikenalnya. Tapi ketika Tang San melihatnya sekali lagi, ada getaran yang tak tertahankan di hatinya. Perubahan amarah selama setahun terakhir tampaknya hancur dalam sekejap ini. Rasa sakit di hatinya membuatnya sulit bernapas. Tang Hao berdiri diam di sisi kolam, tetapi hanya ada satu kaki yang menopang tubuhnya. Seluruh kaki kirinya terputus di pangkalan. Yang juga hilang adalah lengan kanannya. Berdiri di sana sekarang, secara tak terduga adalah seorang lelaki tua yang bersenjata. Rambutnya yang berantakan bahkan lebih putih dari salju. Ayah, Tang San praktis bergidik ketika dia memanggil. Dalam sekejap, rahang bawahnya yang gemetar jatuh di depan Tang Hao. Setelah kehilangan lengan dan kaki, Tang Hao tampak sangat tenang. Ekspresi di wajahnya tidak sekokoh dan sekaku sebelumnya, dan tiba-tiba tersenyum tipis ketika dia memandang anak yang menganggapnya pahlawan. Mengangkat tangannya, menggosok kepala Tang San. Senang kamu datang, aku sudah menunggu. Petik 2. Tindakan akrab semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Tapi saat ini hati Tang San terasa seperti bantalan. Kemarahan luar biasa yang tak tertandingi meledak. Siapa itu, ayah, yang melukaimu seperti ini? Karena kemarahannya yang ekstrim, domain Deadgat Tang San dengan kuat meledak, atmosfer di sekitarnya menjadi sedingin es dalam sekejap. Senyum di wajah Tang Hao tidak memudar. Anak bodoh, apa yang kamu lakukan? Mungkinkah bibi kamu mengajar kamu dengan sia-sia di tahun ini? Petik 2. Ayah. Petik 2. Tang San melihat anggota badan ayahnya yang hilang, tetesan air mata mengalir tak terkendali. Judul Douluo yang termuda pernah benar-benar berubah menjadi lilin yang ditiup angin seperti orang tua, dia adalah ayahnya. Niat membunuh yang intens tampak seolah-olah itu akan merobek dadanya. Pada saat ini, mata Tang San secara bertahap berubah menjadi merah darah. Ekspresi Tang Hao membaik, menatap Tang San dengan saksama. Bangun, tidak ada yang bisa mengubahku menjadi ini. Orang yang melakukannya, adalah aku. 1 tahun yang lalu, setelah saya kembali ke sini, saya memotong tangan kanan dan kaki kiri saya sendiri. Petik 2. Apa? Tang San tercengang sekali lagi. Dia tidak dapat percaya bahwa semua yang ada di depannya sebenarnya adalah pekerjaan ayahnya sendiri. Tang Hao tersenyum tenang. Sangat heran. Bukankah kamu selalu ingin tahu tentang masa laluku? Ikuti aku akan membawamu ke suatu tempat. Petik 2. Saat berbicara, Tang Hao mengayunkan lengan kirinya yang tersisa. Kekuatan roh meletus, dan dia terangkat. Meskipun dia hanya memiliki 1 kaki, kecepatannya masih mencengangkan, dan dia langsung melayang ke arah air terjun. Tangan kiri menekan udara kosong, hanya dengan ledakan kekuatan roh, dia telah mencapai karang di seberang air terjun. Hati Tang San menyimpan terlalu banyak pertanyaan, dan dia buru-buru melompat, mengikuti ayahnya ke bebatuan.
Tang Hao tidak menggunakan kekuatan roh untuk menahan pukulan air terjun, membiarkan dirinya basah kuyup. Melihat Tang San menyusul, dia bergerak sekali lagi. Dengan lambaian lengan kirinya, kepala palu sepanjang 3 meter seperti tong air, Clear Sky Hammer yang sangat besar tiba-tiba dilepaskan dan melonjak. Semburan air yang jatuh dari langit digulung oleh kekuatan roh yang luar biasa, dan Tang Hao juga melonjak bersama dengan Clear Sky Hammer-nya. Bab 144. Bagian 1 TL oleh Bagelson. Tang San melompat. Dia tidak memiliki kekuatan roh ayahnya yang mendalam, tetapi dia memiliki caranya sendiri. The Flying God Claw melesat, mengejar siluet ayahnya di udara. Setengah air terjun itu langsung digulung oleh Clear Sky Hammer, dan Tang Hao menekan dengan tangan kirinya di dinding batu di belakangnya. Batu yang nampak kokoh tak terduga runtuh, membuka portal. Dalam sekejap, dia sudah masuk ke dalam. Tang San tidak pernah membayangkan bahwa sebenarnya akan ada tempat seperti itu di belakang air terjun, tetapi saat ini hatinya sudah dipenuhi dengan rasa sakit karena kehilangan anggota badan ayahnya, dan dia mengikuti langsung ke dalam tanpa memikirkannya. Mungkin itu karena air terjun di luar, tetapi bagian dalam gua sangat lembab. Tinggi gua sekitar 3 meter, lebar 2 meter, memanjang langsung ke dalam. Di dalam sangat gelap, Tang Hao mengeluarkan permata emas samar dari alat rohnya, menerangi interior. Melihat ayahnya melompat masuk dengan satu kakinya, Tang San tidak bisa menahan air matanya. Pada saat ini, punggung ayahnya tampak sangat sepi, sunyi. Mengingat peristiwa-peristiwa masa lalu, dia tiba-tiba merasa sangat sakit yang luar biasa yang harus dialami ayahnya selama bertahun-tahun. Berjalan paling jauh di dalam, lingkungan sekitarnya cerah. Mengangkat kepalanya, dia melihat sebuah lubang di langit-langit batu. Dan di sini ada ruang batu hanya 10 meter persegi. Tidak ada dekorasi di ruang batu, benar-benar kosong, tetapi tepat di bawah lubang di langit-langit, ada pot batu kecil. Di pot, rumput perak biru ramping bergoyang tertiup angin. Rumput perak biru itu tampak sedikit lebih panjang dari rumput biasa, tetapi yang paling luar biasa adalah garis emas tipis di tengah. San kecil, ayo berlutut. Petik 2. Tang Hao menunjuk ke sebelahnya, melipat satu kakinya untuk duduk. Jantung Tang San berdetak kencang. Mengambil beberapa langkah ke depan, dia berlutut di depan rumput perak biru itu seperti yang diperintahkan ayahnya. Mengangkat tangan, ekspresi di mata Tang Hao tiba-tiba menjadi sangat lembut. Dia sangat lembut membelai pisau berjajar emas dari rumput perak biru. Ah Yin, aku sudah membawa putra kami untuk menemuimu. Putra kami sudah dewasa sekarang. Dia mendapatkan kecantikanmu, dan dia bahkan lebih hebat daripada aku. Apakah kamu lihat, putra kami ada di sini? Petik 2. Hati Tang San bergetar, dengan bodohnya menonton yang sedikit bergoyang, mendistribusikan aura lembut, rumput perak biru. Jantungnya bergetar hebat, dan roh Blue Silver Grace-nya terlepas tak terkendali, berserak darinya, langsung menutupi seluruh ruangan batu. Blue Silver Domain Tang San juga diam-diam dibuka dalam situasi ini, fluktuasi kekuatan roh lembut menyelimuti ruang sepi ini. Rumput perak biru itu bergoyang sedikit lebih tajam. Menerima pengaruh Blue Silver Domain, tampaknya tumbuh diam-diam, garis emas pada bilah bergerak sedikit seolah-olah hidup, cahaya emas beriak. Tang Hao juga agak mati. Melihat bahwa rumput perak biru tumbuh dengan kecepatan yang dapat dibedakan dengan mata telanjang, ia bergumam pada dirinya sendiri. Aku tidak pernah membayangkan. Ah Yin, jangan bilang, kamu benar-benar bisa hidup kembali. Ah Yin. Petik 2. Tang Hao menangis. Judul Doulo dari suatu era sekarang tiba-tiba memiliki wajah yang berlinangan air mata, satu tangannya gemetar saat membelai rumput itu, membiarkan air matanya membasahi tanah. Tatapan Tang San masih hidup. Pada saat ini dia akhirnya mengerti mengapa Blue Silver Grace-nya begitu unik. Sama seperti dia mencintai Xiao Wu, yang ayahnya telah jatuh cinta sebenarnya adalah binatang roh 100.000 tahun. Sekarang tidak heran ayahnya akan tahu banyak tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan denyut roh 100.000 tahun, bahkan lebih dari yang Grandmaster tahu. Ternyata, dalam nadinya, mengalir darah binatang buas 700.000 tahun. Tang San juga menggigil mengulurkan tangan, tanpa menahan diri menuangkan semua kekuatan rohnya ke Blue Silver Domain yang terus mengalir, mengubah seluruh ruangan batu ini menjadi warna biru jernih. Rumput perak biru itu awalnya adalah 1 chi lama, dan sekarang sudah berangsur-angsur tumbuh menjadi 2 chi. Tapi hanya 2 chi,
itu tidak terus tumbuh. Tangan Tang San juga dengan lembut mengelus pisau rumput perak biru itu. Pada saat ini, pemandangan aneh muncul. Di antara rumput perak biru itu, dua bilah terpanjang tiba-tiba bergerak perlahan, satu memutar di sekitar tangan Tang Hao, dan satu memutar di sekitar jari Tang San. Fluktuasi spiritual yang sangat lembut diam-diam muncul, jauh lebih kuat dari rumput perak biru biasa, sepertinya mengirimkan perasaan yang paling akrab. Bu, Tang San tidak lagi bisa menahan diri, jatuh bersujud di tanah, dia menangis tanpa suara. Meskipun ia bukan berasal dari dunia ini, ketika ia benar-benar merasakan aura ibunya, bagaimana ia bisa menghambat ombak di hatinya. Bibir Tang Hao bergetar, tetapi kegembiraan dan kegembiraan di matanya adalah sesuatu yang belum muncul selama 20 tahun. Dia tidak pernah menyangka bahwa rumput perak biru di depannya akan tumbuh begitu cepat di hadapan putranya. Pertumbuhan ini sudah lebih dari jumlah 20 tahun terakhir. Merasakan bilah rumput perak biru bergulung di sekitar tangannya, Tang Hao tiba-tiba merasa sangat diberkati. Hati diam yang mematikan itu juga secara bertahap menjadi sedikit lebih hidup. Dalam suasana seperti itu, Tang Hao dan Tang San, ayah dan anak, tidak tahu berapa lama waktu berlalu. Hanya ketika kekuatan roh Tang San tidak lagi mampu mempertahankan Blue Silver Domain, dan Blue Silver Grass yang membentang darinya juga perlahan-lahan mundur, barulah mereka perlahan-lahan bangun. Rumput biru perak yang fantastis itu bergoyang lembut. Tatapan Tang Hao sudah menjadi agak tak bernyawa sekarang, duduk di sana, wajahnya tiba-tiba memiliki senyum yang agak konyol. Ayah, suara Tang San menjadi agak serak karena menangis, saat dia memanggil ayahnya. Tang Hao kembali ke akal sehatnya, melihat ke rumput biru perak di depannya, sekali lagi memandang Tang San. Kamu mengerti. Petik 2. Tang San mengangguk diam-diam, mata agak bingung. Tang Hao tampak melihat ke masa lalu, dan mulai menceritakan kisahnya. Ketika muda, aku luar biasa seperti kamu. Di antara murid-murid Clear Sky School yang terkait langsung, aku dan kakak laki-lakiku adalah dua yang paling menonjol. Dan kami juga adalah putra dari guru sekolah generasi sebelumnya. Mengandalkan bakat luar biasa dan kultivasi yang keras, segera, kami menjadi tokoh terkemuka generasi baru Clear Sky School. Dunia luar menyebut kami bintang langit kembar yang jelas. Petik 2. Kakak laki-laki aku 15 tahun lebih tua dari aku, dan menjaga serta merawat aku dengan segala cara yang mungkin. Sejak kecil, aku merasa lebih dalam untuk kakak aku daripada untuk ayah aku. Praktis semua keterampilan aku dikembangkan di bawah instruksi kakak aku. Petik 2. Dalam bakat, aku lebih kuat dari kakak. Ketika aku berumur 20, aku sudah diakui sebagai nomor 1 generasi muda. Itu juga pada tahun itu bahwa ayah aku memberi aku tulang roh pertama aku. Tulang semangat warisan sekte, dan kakak laki-laki aku adalah 30 tahun dia menerima kehormatan itu. Petik 2. Clear Sky School kami selalu mengutamakan kekuatan, dan kesehatan ayah aku tidak baik. Dia terluka di tahun-tahun awalnya, dan sudah semakin buruk hari demi hari. Untuk mendukung Clear Sky School di masa depan, aku dan kakak tidak pernah menikah, menghabiskan setiap hari dalam kultivasi yang tekun. Sampai aku berusia 30, ketika aku menembus peringkat kekuatan roh ke-70, dan kultivasi aku secara bertahap menyusul kakak aku. Saat itu, ia berada di peringkat 78. Bahkan jika masih ada jarak dengan sesepuh sekte, pada saat itu kami sudah cukup tangguh. Petik 2. Mungkin itu karena kakekmu tahu tubuhnya semakin memburuk, dan dia menyuruhku dan kakak laki-laki untuk pergi keluar untuk mendapatkan pengalaman selama 10 tahun. Itu juga pada waktu itu aku menerima tulang roh sekte kedua, dan kakak tidak. Secara keseluruhan ada 3 tulang roh warisan Clear Sky School kami, dan ayah memberikan tulang kedua kepada aku adalah sama dengan menyatakan aku penerus master sekolah berikutnya. Evaluasi kakak laki-lakinya adalah bahwa dia sangat tenang, kurang dalam perjalanan. Tetapi tidak meninggalkan sekte selama beberapa dekade. Jika kita tidak mengalami dunia luar, bagaimana dia bisa merasa nyaman dalam meninggalkan sekte kepada kita? Selanjutnya, aku dan kakak lelaki meninggalkan Clear Sky School, memasuki dunia penuh benua Douluo. Mengenai bantuan ayah, kakak tidak memiliki keluhan sedikit pun. Petik 2. Mengandalkan kekuatan yang luar biasa dan ketenaran militer dari Clear Sky School, segera, kami telah menyerbu ke dunia Spirit Master dan menjadikannya milik kami. Meskipun kami masih belum menembus peringkat ke-80, pada saat itu Clear Sky School sudah dianggap sebagai satu sekte dengan kembar Douluo. Dengan usia kita pada waktu itu,
tidak ada yang tahu siapa di antara aku dan kakak yang akan menjadi orang pertama yang masuk ke tingkat judul Douluo. Petik 2. Pada tahun kelima kami di dunia luar, kami bertemu ibumu. Dia dipanggil Yin dari rumput perak biru. Petik 2. Pada titik ini, wajah Tang Hao melembut lagi, seolah melihat lagi pemandangan di mana dia pertama kali bertemu Yin. Aku dan saudara lelaki aku telah sepenuhnya berfokus pada kultivasi selama beberapa dekade. Bahkan aku sudah 35 saat itu. Bertemu ibumu, kami praktis tertarik padanya pada saat yang sama. Kamu tahu, ibumu tidak hanya cantik, tetapi yang lebih penting adalah aura segar dan bersih yang dia pancarkan. Dia adalah peri tanpa sedikit pun kenajisan. Bahkan pertama kali aku bertemu dengannya, dia sudah merebut hati aku. Petik 2. Kakak laki-laki juga menyukai Yin pada saat bersamaan. Secara kebetulan, kami bertiga menjadi sahabat. Yin sangat lembut, sangat baik untuk kita berdua. Setelah krisis, kami memutuskan untuk menjadi saudara sumpah. Pada saat itu ia mengumumkan bahwa ia adalah yang termuda, karena itu ia berada di peringkat ketiga. Kami sudah memanggilnya Yin, dan juga anak kecil 3. Nama kamu berasal dari sana. Petik 2. Ekspresi tersenyum di wajahnya menjadi lebih kaya, tatapan Tang Hao dengan bodohnya memperhatikan rumput biru perak di depannya. 5 tahun berikutnya adalah hari-hari terindah dalam hidup aku. Selama 3 tahun, kami bertiga melakukan perjalanan ke hampir setiap sudut benua, dan persahabatan kami juga tumbuh lebih dalam. Menjadi seperti seorang ayah, meskipun kakak laki-laki dan aku sama-sama jatuh cinta dengan peri seperti Yin, dia masih memutuskan untuk mundur. Suatu malam, dia diam-diam meninggalkan kami, kembali sendirian ke Clear Sky School. Malam itu, aku dan Yin berbicara lama sekali. Dia juga selalu ragu apa yang harus dilakukan. Itu hanya malam itu dia memberitahuku identitasnya. Dia bukan manusia, tetapi lebih dari 100.000 tahun Kaisar Perak Biru diambang memasuki tahap dewasa. Petik 2. Bagian 2 TL oleh Bagelson. Hari itu, aku terpana. Tentu saja aku tahu apa arti binatang roh 100.000 tahun. Tapi, cinta yang kumiliki untuk Yin mencairkan segalanya. Bagaimana dengan 100.000 tahun binatang buas? Selama dia memasuki fase matang, dia akan benar-benar manusia, tidak berbeda dengan cara apapun. Jadi, aku mengakui cintaku pada Yin. Petik 2. Ibumu benar-benar sangat baik hati. Yang dia sukai selalu menjadi aku, tetapi karena identitasnya sendiri, serta takut melukai kakak, dia tidak pernah mengatakan apa-apa. Di mana air mengalir, sebuah kanal lahir. Aku memutuskan untuk membawanya pulang dan secara resmi memperkenalkannya kepada ayah. Meskipun aku tahu itu akan sangat berbahaya, kakek kamu adalah seorang judul Douluo, dan dapat sepenuhnya melihat melalui Yin, aku masih tidak ingin salah memperlakukan Yin dengan cara apapun. Aku percaya bahwa kakekmu akan mengerti. Selama kita tetap bersembunyi setelah menikah dan membiarkan Yin dengan cepat berkultivasi ke fase matang, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa dia adalah binatang roh 100.000 tahun lagi. Kemudian, dia benar-benar manusia. Pada titik ini, suara Tang Hao berhenti, melihat Kaisar Perak Biru di depannya, hatinya tampak sedikit bergetar. Tapi, dalam perjalanan ke Clear Sky School, kami mengalami masalah besar. Awalnya, sejak kami bertiga mulai bepergian ke benua bersama, kami sudah menarik perhatian Balai Roh. Lagi pula, aku dan pamanmu mewakili generasi baru Clear Sky School, bagaimana Spirit Hall akan gagal memperhatikan kita. Dan mereka juga memperhatikan Yin yang bepergian bersama kami. Aku berusia 35 tahun itu, tetapi kekuatan roh aku sudah mencapai peringkat 84. Orang yang datang dari Spirit Hall adalah judul Douluo. Meskipun kekuatan rohnya lebih tangguh daripada milikku, melawan Clear Sky Hammerku, dia tidak bisa mendapatkan keuntungan, dan aku menghancurkan kakinya. Aku membawa Yin untuk melarikan diri dengan cepat. Aku tahu bahwa kami tidak dapat kembali ke Clear Sky School. Petik 2. Benar saja, sebelum terlalu lama, Paus Agung Spirit Hall pada saat itu mengirim pesanan, mengecam Clear Sky School. Menuntut Clear Sky School menyerahkan aku dan Yin. Pada saat itu, penyakit kakek kamu sudah menyerang organ vitalnya. Tiba-tiba mengetahui hal ini, dan terlebih lagi tidak dapat menemukan aku, dengan marah, dia meninggal. Aku juga tidak bisa melihatnya sebelum saat terakhirnya. Petik 2. Pada titik ini, Tang Hao tidak bisa menahan dari menggigil,
rasa sakit yang mendalam dan penyesalan terlihat di matanya. Tang San diam-diam mendengarkan dari samping. Dia benar-benar bisa memahami perasaan ayahnya saat itu. Tidak dapat kembali ke rumah, ragu-ragu karena bingung. Tidak tahu bagaimana menghadapi keluarganya. Kematian kakeknya tidak diragukan lagi merupakan pukulan yang sangat berat bagi ayahnya. Setelah waktu yang lama, suasana hati Tang Hao tenang. Meskipun kakak laki-laki baru saja berkultivasi ke tingkat judul Douluo pada waktu itu, dan juga tidak ada kekurangan kekuatan di antara para tetua klan, bahkan jika kita adalah sekte nomor 1 di bawah surga, telah kehilangan kendali kakekmu, semua pengaruh di bawah sekte masih tumbuh gelisah. Menghadapi paksaan selangkah demi selangkah dari Spirit Hall, bahkan paman kamu bisa dikatakan hanya membuat kemajuan dengan kesulitan besar. Untungnya, Clear Sky School kami mungkin gagah, dan bahkan Spirit Hall sama sekali tidak akan berani bertindak membabi buta tanpa berpikir. Petik 2. Aku dan ibumu menikah. Tetapi hari-hari kami juga adalah hari-hari melarikan diri ke timur dan bersembunyi di barat. Meskipun tahu aku salah padanya seperti ini, meskipun sangat ingin kembali untuk melihat sekte, aku tidak bisa. Dengan masalah ini secara bertahap diselesaikan dengan banyak kesulitan, aku tidak bisa kembali untuk menimbulkan masalah bagi sekte lagi. Aku bahkan tidak bisa memberi penghormatan kepada kakek kamu. Bahkan sesudahnya, aku tidak pernah kembali. Karena aku tidak memenuhi syarat untuk memberi hormat kepada ayah. Aku adalah aib bagi sekte ini. Petik 2. Mendengar ini, Tang San tidak bisa menahan untuk berbicara. Ayah, apapun hutangmu pada sekte ini, aku pasti akan membayarnya 2 kali lipat atas namamu di masa depan. Petik 2. Mendengar kata-kata putranya, wajah Tang Hao mengungkapkan beberapa kepuasan, melanjutkan. Waktu itu, untungnya aku masih memiliki ibumu di sisiku. Bahkan jika aku menyerahkan segalanya untuknya, aku tidak pernah menyesalinya. Jika aku bisa memilih lagi dari awal, aku masih akan memilihnya, tetapi aku juga akan kembali untuk melindungi sekte tersebut. Petik 2. Suatu hari 21 tahun yang lalu, ibumu hamil. Denganmu. Pada saat itu aku benar-benar merasa sangat diberkati, aku tidak lagi berpikir untuk berjuang demi kemenangan, aku hanya ingin hidup bersama dengan ibumu. Aku tidak tahu apakah itu karena aku bersama ibumu, tetapi pada masa itu kekuatan roh aku maju pesat, dan pada hari itu kamu dilahirkan, adalah saat kekuatan roh aku mencapai peringkat 89. Dan ibumu, akhirnya juga memasuki tahap akhir bentuk manusia dewasa. Tetapi pada hari itu, orang-orang Spirit Hall datang untuk menemukan kami. Petik 2. Kemarahan berapi keluar dari ruang di antara alis Tang Hao, dan tangan kirinya yang tersisa mengepal. Spirit Hall benar-benar mengadakan parade besar. Paus Agung memimpin mereka secara pribadi, dan masih ada 2 gelar Douluo, serta sejumlah besar pakar balai roh. Mereka mengepung tempat aku dan ibumu tinggal. Pada saat itu, ibumu baru saja melahirkan kamu, dan fondasi vitalitasnya sangat melemah, kekuatannya sangat diskon. Paus Agung mengusulkan agar aku dan kamu pergi, tetapi dia akan mengambil ibumu. Bagaimana aku bisa membiarkan keinginannya terpenuhi? Pertempuran tak terhindarkan pun terjadi. Petik 2. Pada titik ini, mata Tang Hao sudah menjadi merah tua. Tang San tidak perlu bertanya untuk menebak seberapa pahitnya pertempuran pada waktu itu. Baru saja melangkah ke peringkat ke-19 tetapi belum mendapatkan cincin roh ke-9, ayahnya akan menghadapi 3 judul Douluo, termasuk Paus Agung. Bahkan jika dia juga memiliki 2 tulang roh, bagaimana mungkin Paus Agung tidak memiliki yang sama? Segera, aku terluka parah. Kesimpulannya sepertinya sudah diselesaikan. Pada saat itulah ibumu keluar menggendongmu. Saat itu, dia tampak sangat tenang. Melihatnya berjalan keluar dari rumah, orang-orang Spirit Hall berhenti berkelahi, mengawasinya dengan tenang. Ibumu dengan acuh tak acuh bertanya kepada mereka, apakah mereka tahu kemampuan 100.000 tahun yang dimiliki Kaisar Perak Biru? Apakah mereka tahu apa misteri tertinggi dari Blue Silver Domain? Paus Agung bingung dengan pertanyaannya. Petik 2. Ibumu memberitahu mereka bahwa rahasia tertinggi Blue Silver Domain adalah keabadian. Tidak ada yang bisa membunuhnya. Bahkan lebih sedikit lagi yang bisa mendapatkan cincin roh dan tulang rohnya. Kecuali dia bunuh diri. Setelah itu, dia mengusulkan kepada Paus tertinggi bahwa, selama mereka setuju untuk membiarkanku dan kamu pergi, dia akan ikut dengan mereka, dan bahkan bunuh diri untuk menawarkan cincin roh dan tulang rohnya. Itu semua salahku,
aku tidak punya kekuatan untuk melindunginya. Paus Agung tampaknya tidak ingin menyinggung Clear Sky School secara menyeluruh, dan dengan sangat cepat, dia menyetujui proposal ibumu. Petik 2. Pada saat itu, luka-lukaku sangat serius hingga aku ingin mati, bahkan sampai-sampai aku tidak bisa bicara. Aku hanya bisa menonton tanpa daya ketika ibumu berjalan ke sampingku, menempatkanmu dalam pelukanku. Saat itu, aku benar-benar benci bahwa aku tidak bisa mati dengan segera. Ah Yin, kamu benar-benar bodoh, mengapa kamu memilih pilihan itu? Petik 2. Tubuh Tang Hao bergetar hebat karena kegelisahan, air mata sekali lagi mengalir tanpa hambatan. Suara ibumu bergema di telingaku. Dia berkata, dia akan menjadi milikku selamanya, tidak pernah dimiliki oleh orang lain. Momen berikutnya, di depan aku, dia bunuh diri. Kesedihan mendalam langsung menyelimuti setiap sudut gua sempit ini. Tubuh Tang San bergetar seperti ayahnya. Dia secara alami bisa membayangkan saat itu, bagaimana ayahnya menderita, betapa tak berdayanya dia. Ditekan oleh 3 judul Douluo yang hebat serta banyak pakar balai roh. Menyaksikan kematian orang yang paling dicintainya di depannya. Apa yang bisa lebih menyakitkan daripada ini? Bibir Tang Hao bergetar, untuk waktu yang lama tidak dapat berbicara sepatah kata pun, hanya dengan lembut membelai geras perak biru yang telah menjadi istrinya di depannya. Tang San juga tidak berbicara. Air mata mengalir di pipinya, dia membenturkan kepalanya ke tanah 9 kali ke arah rumput perak biru di depannya. Dia tahu bahwa ibunya telah lewat untuk melindunginya dan ayahnya. Dan semua ini, semuanya, adalah karena Spirit Hall. Lama yang tidak diketahui kemudian, suasana hati Tang Hao sedikit pulih. Kematian binatang roh 100.000 tahun akan menghasilkan medan magnet yang tangguh. Bahkan Spirit Hall tidak memiliki cincin roh 100.000 tahun, dan karenanya, mereka tidak tahu. Ibumu tidak menipu mereka, dengan Blue Silver Domain, dia awalnya abadi. Misteri tertinggi dari Blue Silver Domain, disebut Wildfire Blows Without End, Spring Wind Blows Rebirth. Tidak peduli seberapa serius cederanya, dia masih akan hidup kembali dalam 49 hari setelah kematiannya. Namun, ia memilih untuk bunuh diri, menggunakan kultivasinya selama ratusan ribu tahun sebagai harga untuk bunuh diri. Selain itu, tanpa syarat menuangkan dirinya ke dalam diriku untuk menjadi cincin roh. Dia, benar-benar bergabung dengan aku. Petik 2. Di bawah pengaruh medan magnet yang tangguh yang ditinggalkan ibumu, banyak ahli Spirit Hall menyerang secara bersamaan, tetapi masih tidak dapat menyakitiku. Mereka hanya bisa tanpa daya menyaksikan aku dan cincin roh Ah Yin bergabung bersama. Untuk menjadi judul Douluo termuda di benua pada waktu itu. Judul Douluo yang memiliki cincin roh 100.000 tahun pada dasarnya adalah konsep lain dari judul Douluo biasa. Pada saat itu, tubuh aku tidak hanya sembuh, tetapi kekuatan aku meningkat secara dramatis. Kematian Ah Yin membuatku gila. Pertarungan itu berlanjut selama 3 hari 3 malam penuh. Aku memegang kamu di lengan aku, mencurahkan kekuatan untuk menyerang. Aku tidak tahu berapa banyak ahli Spirit Hall yang mati di tangan aku, dan dari 2 gelar yang dibawa oleh Paus Agung, 1 meninggal dan 1 terluka, dan dia sendiri terluka parah akibat pemogokan aku. Cedera aku juga sama-sama berkelanjutan pada saat itu. Petik 2. Ibumu telah meninggal, tetapi dia tidak meninggalkan mayat. Yang tersisa hanyalah tulang roh dan benih. Setelah melukai lawan aku dengan serius, aku perlahan-lahan tersadar. Aku tahu bahwa jika aku terus berjuang, mungkin aku akan dapat membunuh mereka semua, tetapi bukan itu yang diinginkan Ah Yin. Masih ada kamu, aku tidak bisa mengabaikan kamu. Kamu adalah daging dan darah Ah Yin dan aku. Karena itu, aku membawa kamu pergi. Menyeret tubuhku yang terluka menjauh. Menemukan tempat ini. Ini adalah tempat di mana aku dan Ah Yin awalnya menikah, dialah yang membawaku ke sini. Aku menanam benih yang ditinggalkannya, aku tahu bahwa ini adalah dia, hanya dia tanpa penanaman 100.000 tahun. Dalam kehidupan dan zaman ini, tidak mungkin bagiku untuk melihat wujud manusianya lagi, tetapi aku akan selalu melindunginya. Petik 2. Bagian 3 TL oleh Bagelson. Tidak lama kemudian, aku menerima berita bahwa Paus Agung telah meninggal karena luka-lukanya setelah kembali ke Spirit Hall. Spirit Hall selalu menulis hutang ini atas nama aku, dan juga sekolah Sky jelas. Kematian Paus Agung tidak diragukan lagi menghasilkan masalah besar bagi sekte ini. Untuk melestarikan sekte itu,
pamanmu tidak punya pilihan selain untuk menyatakan aku benar-benar terpukul dari gulungan sekte, dan untuk menghindari pembalasan Spirit Hall, dia menyegel sekte itu. Sejak saat itulah, sementara Clear Sky School kami memiliki reputasi sekte pertama di bawah surga, pada kenyataannya, semua faksi yang semula menganut kami tersebar dengan diam-diam. Hanya Seven Hill Steel School dan Blue Lightning Tyrant Dragon Clan yang masih berhubungan. Petik 2. Kamu tahu semua tentang apa yang terjadi kemudian. Aku menanam benih ibumu di sini, lalu membawamu ke desa Roh Kudus yang tidak jauh. Hidup dalam kebingungan. Apa yang kamu rasakan pada waktu itu benar, luka lama aku sangat serius. Awalnya, aku berencana untuk mengakhiri hidup aku seperti itu. Tidak dapat kembali ke rumah, tidak dapat melindungi istri aku, pria seperti apa aku. Paus Agung juga mati, jadi aku bisa dianggap telah membalas Ahyin. Adapun Spirit Hall, meskipun aku memiliki pikiran untuk membalas, aku benar-benar tidak ingin menyebabkan lebih banyak masalah bagi Clear Sky School. Karena itu, ayah yang kamu lihat adalah pandai besi, pemabuk. Seorang pemabuk yang menikmati alkohol buruk setiap hari. Petik 2. Sampai kamu memberitahuku bahwa roh yang kamu bangun adalah Blue Silver Grass, bahwa itu adalah Clear Sky Hammer. Roh kembar. Saat itu, aku terbangun sedikit. Kamu sangat masuk akal sejak kecil, aku tidak merawat kamu, sebaliknya Andalah yang merawat aku. Aku tahu bahwa tidak mungkin bagi aku untuk membalikkan keadaan sekte ini atau benar-benar membalas ibumu dengan tubuh aku dalam kondisi ini. Namun, di dalam kamu aku melihat harapan. Karena itu, mulai dari saat itu, aku mengirimmu ke Nwoding Academy, diam-diam mengamati pertumbuhanmu. Kamu bahkan lebih luar biasa daripada yang aku bayangkan, kamu juga memiliki guru yang baik. Dalam 10 tahun yang singkat, inti dari kekuatan kamu sudah terbentuk. Meskipun aku tidak pernah mengatakannya, ketika aku melihatmu memimpin Shrek Seven Devils untuk menghancurkan tim Spirit Hall, anakku, aku bangga padamu. Petik 2. Tang Hao sebelumnya tidak pernah memuji Tang San seperti ini, tetapi mengatakannya dalam keadaan seperti ini, berlutut di sana, akan sulit bagi Tang San untuk lebih tergerak. Dengan keras memeluk tubuh ayahnya yang hancur, dia menangis dengan getir dan tanpa suara saat bergetar. Tang Hao mengangkat satu tangannya, dengan ringan menepuk punggung putranya. Bocah bodoh, jangan menangis. Seorang pria berkarakter tidak selalu menangis. Aku pikir ibumu mungkin sudah pulih kesadaran di Blue Silver Domain kamu. Melihat seperti apa penampilan kamu sekarang, dia pasti sangat bahagia. Tidak perlu merasa sedih untukku. Aku telah melewati saat-saat yang lebih sulit. Aku tidak berbohong kepada kamu, lengan dan kaki itu, aku benar-benar memotongnya sendiri. Itu adalah sesuatu yang harus aku lakukan. Karena, aku berharap dapat hidup beberapa tahun lagi. Untuk melihat bagaimana kamu mengembalikan sekte ke kemuliaan, bagaimana kamu membalas aku dan ibumu. Petik 2. Mengangkat kepalanya untuk melihat ayahnya, meskipun mata Tang San kabur dengan air mata, wasiat yang dia tunjukkan saat ini sangat kuat. Aku pasti akan. Petik 2. Tang Hao menghela nafas. Kamu seharusnya merasakan bahwa luka lama di tubuhku sudah pudar. Aku menggunakan kekuatan roh aku untuk memaksa gumpalan darah keruh ke lengan dan kaki aku memotong, benar-benar memutuskan masalah dari cedera. Meskipun hanya sepertiga dari kekuatan roh aku masih tersisa, aku merasa agak lega. Aku melakukannya segera setelah membawa kamu ke tempat bibimu. Jika aku menunggu kamu kembali, aku tahu bahwa bagaimanapun juga, kamu tidak akan membiarkan aku menonaktifkan tubuh aku. Karena itu, aku hanya memilih untuk melakukannya saat kamu tidak di sini. Petik 2. Ayah, apakah itu benar-benar layak? Bukankah aku sudah memberitahumu? Mungkin aku bisa menemukan metode untuk membantu kamu pulih. Petik 2. Tang San tidak bisa membantu mengatakan. Tang Hao diam-diam menggelengkan kepalanya. Orang yang melakukan kesalahan harus mengambilnya sendiri. Aku sudah mengecewakan sekte selama bertahun-tahun, aku harus mempertanggungjawabkan diri aku sendiri. Awalnya, 2 tulang roh yang aku terima dari sekte berada di lengan dan kaki yang aku potong. Mendapatkannya kembali juga harus dianggap sebagai penyelesaian akun. Adapun pengaruh tindakan aku terhadap sekte, aku hanya bisa mengandalkan kamu untuk menebus aku. Meskipun aku menjadi lumpuh, karena kehilangan lengan dan kaki aku merasa jauh lebih santai. Karena aku akhirnya bisa meletakkan segalanya untuk menemani ibumu. Meskipun hanya memiliki sepertiga dari kekuatan roh aku yang tersisa, kekuatan aku masih peringkat ke-70.
Cukup untuk membela diri. Kamu tidak perlu khawatir. Aku tidak akan meninggalkan ibumu lagi setelah ini. Aku akan menghabiskan tahun-tahun terakhir aku menemaninya seperti ini. Petik 2. Tang San dengan bodoh memperhatikan ayahnya. Bukankah dikatakan bahwa, setelah tulang roh menyatu dengan tubuh, mereka tidak dapat dipisahkan? Hanya melalui kematian mereka dapat terpisah dari tubuh. Petik 2. Tang Hao tersenyum. Itu hanya berlaku untuk Spirit Masters biasa. Kepada judul Douluo, selama kita mau, tulang roh masih bisa dihilangkan. Namun harganya juga tak kalah berat. Tentu saja tidak ada yang akan memilih untuk melakukannya. Di antara 6 tulang roh, tulang tengkorak dan tulang dada benar-benar tidak dapat dipisahkan, tetapi tulang roh dari 4 anggota badan dapat dipotong dengan memotong anggota badan dan bahkan secara permanen kehilangan 10 peringkat kekuatan roh. Akibatnya, kekuatan roh aku sekarang telah turun ke peringkat 75. Tapi jangan khawatir, 2 cincin roh yang aku singkirkan hanyalah 2 yang peringkatnya paling rendah. Bahkan jika hanya 30% dari kekuatan roh aku tetap dibandingkan dengan sebelumnya, di dunia ini, akan membutuhkan setidaknya tingkat judul Douluo untuk dapat membuat aku beristirahat. Kemuliaan militer Clear Sky hanya dapat berlanjut bersamamu di masa depan. Petik 2. Setelah menceritakan segalanya kepada putranya, Tang Hao tampak jauh lebih santai, mengangkat tangannya untuk menghapus air mata dari wajah putranya. Aku tidak ingin melihatmu menangis lagi sesudahnya. Aku sangat baik sekarang. Aku telah menempatkan beban aku pada kamu. Mungkin, ini agak berat bagi kamu. Petik 2. Tidak, ayah. Aku putra kamu. Petik 2. Tang San menggunakan nada yang paling tegas untuk menjelaskan tekadnya kepada ayahnya. Biarkan dia membayar hutang orang tuanya. Saat ini, dia sudah secara bertahap pulih dari rasa sakit cacat ayahnya, karena dia juga menemukan bahwa, saat ini, Tang Hao benar-benar telah menjadi berbeda dari sebelumnya. Seluruh orang itu menjadi rileks, dan rasa sakit itu juga secara bertahap tumbuh lebih jauh. Tang Hao mengangguk. Bagus. Setelah aku menyelesaikan akun aku, kamu kembali ke sekte. Aku tidak akan pernah bisa kembali, tetapi kamu harus ambil tempatku untuk mempersembahkan korban kepada kakekmu. Ambil tempat aku untuk berlutut di depan makamnya selama 3 hari. Kembali ke sekte untuk mengenal leluhur dan klan kamu. Dengarkan pamanmu untuk semuanya. Kamu dapat melakukan sesuai keinginan kamu dengan permusuhan dengan Spirit Hall. Lagi pula, aku sudah membunuh penghasut utama sejak lama. Namun, kamu harus membangunkan kembali Clear Sky School dengan harga berapapun. Sekte jatuh karena aku ingin kamu membantunya bangkit kembali. Petik 2. Iya nih. Petik 2. Tang San berjanji dengan hormat. Wajahnya mengungkapkan ekspresi tersenyum samar. Tang Hao memandang Tang San dan berkata, mungkin aku terlalu ketat denganmu di masa lalu. Di masa depan kamu dapat kembali ke sini setiap tahun untuk melihat aku dan ibumu, dan memberitahu aku tentang hal-hal dari dunia luar. Aku tidak akan meninggalkan tempat ini lagi. Aku tidak akan melukai tubuh aku lagi, karena aku masih harus kamu mempercayakan harapan aku. Dan aku masih punya ibumu untuk ditemani. Petik 2. Tiba-tiba, Tang San tampak memikirkan sesuatu, memandang ayahnya. Ayah, ibu kehilangan 100.000 tahun kultivasi dan perlu tumbuh kembali. Maka, jika faktor kecepatan pertumbuhan luar memengaruhinya, bukankah itu mengurangi waktu kultivasinya? Tang Hao menatap kosong sesaat, lalu menghela nafas. Tidak perlu itu. Hanya dengan memupuk ribuan tahun dia dapat memiliki kecerdasan sejati, 100.000 tahun untuk dapat mengambil bentuk manusia lagi. Aku tidak akan memiliki kesempatan untuk melihatnya dalam hidup ini. Aku hanya bisa meninggalkannya untuk generasi selanjutnya. Setelah aku pergi, tugas merawat ibu kamu akan diserahkan kepada kamu. Petik 2. Ekspresi di mata Tang San tiba-tiba menjadi bersemangat. Tidak, ayah, dengarkan aku. Aku tahu tempat yang bisa membiarkan tanaman tumbuh ribuan kali lebih cepat. Hanya aku belum melihat binatang jenis roh tanaman di sana. Semua yang tumbuh hanyalah beberapa jenis tanaman harta surgawi. Mungkin ibu bisa pulih. Bagaimanapun, dia berkultivasi ke tingkat 100.000 tahun sebelumnya. Bahkan jika itu adalah budidaya ulang, itu harus sedikit berbeda dari tanaman biasa. Petik 2. Ribuan kali. Satu tangan Tang Hao dengan kuat meraih bahu Tang San. Benarkah itu? Tang San mengangguk dengan tegas. Tempat itu dikenal sebagai salah satu dari 3 mangkuk harta karun besar dunia, disebut sumur es dan api yin yang.
Itu adalah tempat racun Douluodugubo menanam ramuannya sebelumnya. Orang biasa tidak dapat tinggal di sana, tetapi bagi tanaman, itu memiliki manfaat yang sangat besar. Semua tanaman yang tumbuh di sana akan matang dalam waktu singkat. Bahkan jika saya belum pernah melihat binatang roh tipe tanaman di sana, dengan kualitas mendalam dari es dan api yin yang ya, mungkin ibu. Mata Tang Hao yang awalnya tenang mulai menunjukkan kilau yang bersemangat. Kematian istrinya adalah pukulan terbesar baginya dalam hidupnya. Jika berbicara tentang istrinya yang kembali hidup-hidup, bahkan jika itu untuk membiarkan dia melihat wajahnya sebelum dia meninggal karena usia, dia tidak punya permintaan lain. Dengan mata basah, dia menatap rumput perak biru yang tumbuh subur. Ah Yin, apakah kamu mendengar? Putra kami berkata bahwa mungkin ada cara untuk membantumu pulih. Tahukah kamu betapa aku sangat ingin mendengar suaramu lagi? Ah Yin, ayo pergi. Aku akan membawamu ke sana. Petik 2. Tang San dengan agak bersemangat menarik tangan ayahnya. Ayah, tunggu sebentar, lalu kita akan segera pergi. Petik 2. Sambil berbicara, dia mengeluarkan daun naga zoysia dari dompet 100 harta karun dan memasukkannya ke dalam mulut ayahnya. Apa yang saya miliki di sini adalah daun naga zoysia. Anda telah memotong 2 anggota badan, vitalitas Anda sangat terluka. Daun naga zoysia dapat memperkuat fondasi vitalitas. Makan 1 setiap bulan selanjutnya, dan dalam 1 tahun, tubuh Anda seharusnya sudah pulih kesehatannya. Ayah, kamu harus tetap hidup untuk ibu juga. Saya benar-benar berharap akan ada hari ketika keluarga kami yang terdiri dari 3 orang dapat bersatu kembali. Petik 2. Tang Hao menelan daun naga zoysia dalam 1 tegukan. Kata-kata putranya telah memberinya harapan besar.